Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku
Namaku Caroline Anjiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang walaupun mama dan papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencana. Tuhan mantapkan langkahku. Aku milikku, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih undian. Hingga jiwaku memakan teguh kehendakmu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku.
sisimu Tuhan, sisi Tuhan, sisi Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Menjulangnya atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh barisan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur.
menilaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penuduh. Tahu yang ku percaya dan aku yakin kan Terima kasih atas kunjungannya. Kiranya video ini membawa berkat bagi kita dan kita dapat menjadi dampak positif bagi sekitar kita. Dan tentunya hal itu kiranya terpancar lewat kehidupan kita. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Shalom. Tentunya pada pagi ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga sampai pada saat ini orang kesehatan semua terberkati sehingga boleh hadir di rumah ibadah saat ini. Atas nama BPS PMS menyampaikan terima kasih, selamat datang kepada kepel yang terjadwal pada saat ini, yaitu kepel 1, 6, dan 7, dan ada sebagian dari kepel yang lain boleh hadir. Disampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Keyakinan kami bahwa setiap kita mempersiapkan waktu untuk Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita akan memulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Apakahlah Allah demi Putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah kita ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Kepala Gereja, serta Roh Kudus Pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus melimpahi kamu yang datang dan beribadah kepadanya. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Dan yang menjadi tema ibadah di ibadah ini adalah memantik api pengharapan di medan gelar kehidupan. Sekali lagi temanya, memantik api pengharapan di medan gelap kehidupan. Kita sambut tema ini dengan menyanyi bersama-sama NKB Pakailah Waktu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baharulah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersukacita, mengikuti kehendak-Mu, dan hidup dalam kebenaran, kemuliaan nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam Efesus pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita sambut pemberitaan kasih karunia Allah dengan menyanyi NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Jadi pembacaan Alkitab kita dalam Yeremia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, karena kami selalu merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di kehidupan kami, penyertaan Tuhan, sehingga sampai saat ini Bapa, kami semua tetap berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur boleh menikmati kehidupan di hari yang baru ini Bapa, dan bersyukur kami boleh beribadah bersama pada saat ini di ibadah minggu yang kedua di bulan Januari. Terima kasih Tuhan, dan saat ini ketika kami boleh bersekutu bersama di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing beribadah bersama Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa mohon kepadamu ya Tuhan, Kau kiranya menguduskan kami semua, menyucikan kami semua, karena kami menyadari Bapa, bahwa dalam kehidupan kami setiap hari, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami seringkali mengecewakan bahkan menyakiti hati Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Karena itu Bapa, kami mohon Engkau kiranya mengampuni kami semua.
Biar kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Bahkan kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami meyakini Bapa bahwa firman-Mu adalah suluh di jalan kehidupan kami, terang di jalan kehidupan kami. Dia akan terus mengarahkan langkah hidup kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan saat ini ketika kami akan beribadah bersama akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Karuniakan kami hikmat surgawi-Mu Bapa, agar kami mampu mengerti kehendak firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hamba, agar apapun yang hamba berkatakan itu boleh jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami semua saat ini, karena kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19 menjadi pembacaan Alkitab kita saat ini sesuai dengan firman hidup dan kerja. Dalam perikop Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk.
Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita tentunya bersyukur karena kita semua tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan sehingga kita boleh menginjak di minggu yang kedua di tahun 2021. Dan bersyukur kita boleh beribadah bersama, jemaat boleh beribadah bersama di jemaat kelompok pelayanan 1, 6, dan 7, boleh beribadah bersama di rumah gereja pada saat ini, dan jemaat yang lain boleh beribadah dari rumah masing-masing. Tentunya ini merupakan hal yang patut kita syukuri karena kita terus merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih adalah bahasa yang universal. Sehingga kasih atau cinta seringkali kita melihat dan mendengar menjadi tema utama dalam setiap cerita. Apakah itu dalam sebuah cerita drama, film, dalam puisi, atau bahkan dalam berbagai segi kehidupan, orang cinta seringkali menjadi tema yang terus dibahas dan menjadi kisah yang menarik. Bahkan cerita cinta juga menjadi cerita sejarah di seluruh dunia, di berbagai negara. Kalau di Inggris orang kenal dengan cerita Romeo and Juliet. Kalau di India orang kenal cerita cinta tentang Rama dan Sinta. Dan kalau di Minahasa orang kenal dengan cerita Toar dan Lumi Muut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dikisahkan dalam pengutusan Yeremia sang Nabi Allah di awal kitab Yeremia dan dilanjutkan di pasal 2 bacaan kita pada saat ini adalah ekspresi yang sangat dalam tentang Allah sang pencinta yang justru menerima pengkhianatan dari umat yang sangat Ia kasihi. Bangsa Israel yang adalah umat yang sangat dikasihi Tuhan pada mulanya mengandalkan Allah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Sehingga karena begitu eratnya hubungan antara Allah dan bangsa Israel, sehingga bangsa itu dipandang sebagai istri Allah, sebagai istri Tuhan. Tetapi akhirnya seluruh Israel telah meninggalkan Allah dan mengikuti dewa-dewa lain. Nah, saudara-saudara, gaya bahasa yang digunakan dalam Yeremia pasal 2 ini mendekatkan pembaca tentang bagaimana sakitnya pengkhianatan yang diterima Allah dari kekasih hatinya yang dibahasakan dengan sang pengantin. Jadi betapa Allah sungguh sangat sedih ketika kekasih hatinya itu umat Israel, bangsa pilihannya, itu berpaling daripadanya.
Umat Israel yang adalah kekasih dan pengantin Allah adalah mereka yang menerima limpahan rahmat dari Allah, dari kekejaman dan penindasan, dari siksaan dan derita aniaya. Allah mengarahkan mata dan telinga Allah pada teriakan minta tolong bangsa Israel. Dengan cinta Allah melepaskan mereka, bahkan menuntun mereka ketika berjalan di belantara yang tandus, kering dan gelap, dan membawa mereka ke Kanaan yang subur, sehingga mereka boleh menikmati kekayaan tanah Kanaan dan boleh menikmati buah yang terbaik, memakan buah yang terbaik yang ada di tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, cinta yang dikhianati tidak membuat Allah melenyapkan kekasihnya. Kisah pengutusan Yeremia untuk pergi kepada umat yang najis, umat yang menukarkan Allah dengan para berhala yang bukan Allah, umat yang para imam dan gembalanya tidak pernah lagi menanyakan di manakah Tuhan, justru menjadi objek pengutusan yang sangat berarti di mata Allah. Keseluruhan ayat bacaan kita mau menggambarkan secara utuh bagaimana misi yang ditugaskan kepada Yeremia adalah ekspresi terdalam Allah untuk tetap rindu memeluk kekasihnya yang telah menyimpang daripadanya. Umat yang lebih memilih lari dan memuaskan hawa nafsu mereka, di mana kejahatan justru membelenggu dan menyiksa mereka, tidak menghentikan Allah untuk mengirimkan surat cintanya melalui Yeremia, sang agen Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa betapa besar cinta dan kasih Allah kepada umatnya bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihinya, walaupun bangsa itu sendiri telah mengkhianatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, misi yang berat yang diterima oleh Yeremia untuk membawa suara Allah kepada umat dalam konteksnya pada saat itu memberi kita dimensi yang sama, walaupun dalam sudut konteks yang berbeda. Gereja diutus kedua sisi yang sama, itu syarat beragam dengan tantangan dan celah yang gelap, yaitu di dua tantangan arus, apakah itu dari arus internal maupun dari arus eksternal, di mana gereja yang terutus itu adalah ia yang membenahi dirinya, sekaligus dia yang harus komit dan konsisten memantik api pengharapan di zaman yang semakin sukar diprediksi. Menjadi tema bacaan Alkitab kita saat ini yaitu memantik api pengharapan di medan gelap kehidupan. Orang tahu tuh pemantik api artinya alat pembuat api. Jadi itu pemantik api, alat pembuat api. Jadi orang diharapkan menjadi seperti pemantik api, alat yang bisa membuat api. Memantik bisa di sini dalam arti di sini itu alat yang bisa membuat api pengharapan. Jadi memantik api pengharapan di medan gelap kehidupan. Orang diharapkan bisa menjadi pemantik api yang membawa pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Nah, masyarakat yang hidup di pusaran zaman yang canggih pada saat ini dengan menunggangi aplikasi sebagai gaya hidup, masyarakat yang digitalik dan semakin digunakan dengan tiket elektrik, di mata orang semua dengan HP, dalam bilang yang smart HP Android, orang bisa melakukan segala sesuatu, orang bisa bertransaksi apapun lewat aplikasi yang ada di HP Android. Sekarang orang tidak perlu keluar rumah, segala sesuatu yang orang butuhkan pasti orang bisa dapat. Orang mau pesan makanan, orang mau pesan taksi, mau berangkat keluar daerah, mau pesan tiket pesawat, alat transportasi lokal, taksi, orang bisa melalui
aplikasi yang ada di HP. Nah, saudara-saudara, dari kemudahan-kemudahan yang torang dapatkan lewat perkembangan teknologi yang ada ini, akhirnya memberi efek samping negatif kepada kita. Penggunaan semua perangkat yang sebenarnya adalah kebutuhan positif yang sangat bermanfaat, akhirnya justru memindahkan dan merubah gaya hidup kita, manusia menjadi hedonis dan pamer. Artinya di sini sebenarnya itu teknologi yang diciptakan, HP yang diciptakan untuk membantu manusia, akhirnya berubah fungsi menjadi sesuatu yang membawa efek negatif kepada manusia. Karena orang kalau so ada HP, orang bilang yang so bersifat hedonis, orang kemudian mementingkan segala sesuatu untuk kepuasan diri kita sendiri, orang pamer, yang kali orang baca kalau orang lihat di Facebook, mungkin orang nyanda, tapi orang-orang lain yang orang lihat, apa saja yang dia lakukan, dia posting lewat Facebook. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya diekspos, hal-hal yang bersifat pribadi, atau hal-hal yang justru dapat memancing kerusuhan, dapat memancing orang lain untuk marah, orang ekspos lewat Facebook, orang berstatus hal yang tidak penting. Akhirnya lewat postingan-postingan orang di Facebook bisa menimbulkan pertengkaran di antara kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal-hal seperti ini mau memberi kita informasi bahwa manusia memang selalu rindu dengan pengakuan, pujian, dan respon dari dunia sekitarnya. Jadi, perlahan tapi pasti, zaman menggiring manusia pada sifat mengagung-agungkan teknologi dan semakin melupakan keberadaan Allah, semakin melupakan Tuhan. Teknologi yang tadinya sebagai pembantu manusia, kini beralih fungsi sebagai dewa. Teknologi yang orang gunakan, aplikasi yang memudahkan manusia, berubah menjadi monster yang kemudian memperbudak kita manusia. Ketika kita manfaatkan itu secara keliru dan tidak bijaksana. Nah, saudara-saudara, inilah yang orang sebut dengan ilah-ilah masa kini, yang orang sebut dengan berhala-berhala modern. Kalau dulu orang kenal tuh berhala-berhala cuma lewat pemujaan, orang jadi itu pemujaan kepada misalnya patung-patung, pemujaan kepada pohon-pohon yang besar, kepada batu-batu yang besar. Orang terkenal dulu itu berhala, tapi sekarang itu berhala bukan lagi orang mau lihat, orang sekarang mungkin tidak pernah lihat. Tuh orang-orang mau menyembah tuh pohon-pohon besar, mau pergi di pohon-pohon besar, mau menyembah tuh patung-patung atau yang hal lain. Tetapi yang sekarang justru orang mau yang tren sekarang tuh orang yang tidak sadar, orang telah menjadikan teknologi yang ada, yaitu HP, menjadi alat yang harus kita sembah, menjadi berhala bermodern yang kita gunakan pada saat ini. Kalau kita gunakan itu secara keliru, kalau orang gunakan itu sesuai dengan manfaat yang positif, pasti itu hal-hal yang berguna. Itu bukan menjadikan kita berhala, tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai alat yang menggantikan posisi Tuhan. Karena lain kali orang, karena bingung dengan HP, Facebook atau buka-buka aplikasi lain, orang selupa kota ini waktu mau pergi gereja, waktu mau beribadah. Orang selupa ini hari Minggu, hari untuk beribadah. Karena orang sesibuk dengan HP atau sejam beribadah, karena orang masih dah buka-buka HP, sejam ibadah, orang sudah tahu ibadah semulai. So lewat itu jam beribadah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaikan Yeremia yang terutus pada umat yang mengkhianati kasih Allah dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, maka di fase-fase awal kehidupan kita di tahun 2021, kita sebagai gereja terpanggil dan terutus sebagai agen Allah yang terus setia mewarnai dunia sekitar kita. Tetap gigih memantik api pengharapan di gelapnya lintasan siara kehidupan haruslah menjadi tekad bersama kita.
Yeremia modern harus tetap lantang bersuara, karena dunia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Keluarga kita membutuhkan cinta kita, anak-anak kita, orang tua kita butuh rangkulan dan cinta kasih kita. Karena itu kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada orang yang diintimidasi oleh kesepian, keterasingan, kebodohan, apalagi mabuk oleh teknologi buatannya sendiri. Gereja sebagaimana KGPM adalah lembaga yang terutus di mana kita berdoa tetapi juga berbuat. Kita harus berani merenda karya-karya mulia bagi Allah kita. Kita harus memastikan bahwa di semua aras pelayanan gereja, mulai dari pribadi, keluarga, kelompok pelayanan, komisi, di wilayah bahkan dalam keesaan ber-KGPM sebagai gereja yang pelayanan kita diterangi oleh cahaya kasih yang mengayomi. Di tahun 2021 ini kita harus lebih berani menjadi gereja berdaya meskipun dihimpit oleh tantangan-tantangan ekstrim, termasuk masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita harus semakin inovatif dan kreatif dalam menerjemahkan panggilan dan misi Allah di konteks kita pada saat ini. Dan sebagai pelayan Allah, sebagai agen-agennya, kita tidak boleh menyerah, tetapi harus berani berbuat lebih, tetap berdaya dan tetap menjadi berkat. Sebagaimana tema kita pada saat ini, kita diharapkan menjadi pemantik api pengharapan, alat yang dapat membangkitkan dan mengobarkan semangat pengharapan, alat yang memancarkan terang bagi semua umat Tuhan, bagi semua orang yang percaya, agar mereka tetap memiliki semangat iman dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kita diharapkan dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang saat ini mungkin sementara galau, mungkin sementara dalam keadaan yang khawatir karena masalah yang orang hadapi saat ini, masalah COVID-19 yang mendunia, bukan hanya di tempat kita tapi di seluruh dunia. Kita tetap berusaha memancarkan api pengharapan bagi umat Tuhan, bagi orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita semua, bahkan semua orang tidak putus pengharapan, tetap percaya bahwa kita semua akan menikmati kasih dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, asalkan kita tetap setia dan percaya akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, selamat menikmati pekan-pekan pertama di tahun 2021 ini. Percayalah bahwa kita tidak akan terhempas selama yang berjalan dan menerangi panggilan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan kita. Bagi Dialah segenap karya, pujian dan syukur selalu kita persembahkan. Pantiklah apimu, pantiklah api iman kita bersama, maka niscaya gelanggang perjalanan kita akan selalu dihiasi dan diterangi oleh cahaya kasih sejati. Amin. Tuhan memberkati kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Saat ini kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, diundang semuanya berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita datang pada persembahan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memberikan persembahan adalah ungkapan ucapan syukur atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Melalui persembahan yang kita berikan menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat serta menopang tugas-tugas pelayanan kesaksian gereja di dunia ini. Bagi jemaat yang telah memberikan persembahan tadi sebelum datang di gereja dan jemaat di rumah akan memberikan persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan bacakan sampul-sampul yang sudah masuk pada pagi hari ini. Sampul persembahan syukur hari ulang tahun KGPM ke-87 dari keluarga Karuk Duran, Rp20.000. Sampul syukur tahun baru dari keluarga Karuk Duran, Rp50.000. Sampul syukur tahun baru dari keluarga Rantung Rawung, Rp50.000. Sampul persembahan untuk pucuk pimpinan dari keluarga Rantung Rawung. Sampul syukur Natal dari keluarga Rawung Rembang. Sampul syukur tahun baru dari keluarga Rawung Rembang. Sampul untuk pucuk pimpinan dari keluarga Rawung Rembang. Sampul syukur Natal dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya, Rp20.000. Sampul syukur tahun baru dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, Rp20.000. Sampul syukur tahun baru dari keluarga Runtoyo Peters, Rp50.000. Sampul syukur tahun baru dari keluarga Datuk Keramat Salanti, Rp20.000. Sampul syukur Natal dari keluarga Datuk Keramat Salanti, Rp20.000. Sampul syukur tahun baru dari keluarga Tambayong Rindo-Rindo, Rp25.000. Sampul syukur Natal dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, Rp25.000. Sampul syukur hari untuk HUT KGPM ke-87 dari keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, Rp25.000.
Sambul persembahan untuk pucuk pimpinan sebesar Rp30.000 dari keluarga yang tidak mau menyebutkan nama. Dan yang terakhir, sampul kasih buat keluarga Sagrang Ratak dari keluarga yang tidak mau menyebutkan namanya. Demikianlah sampul-sampul yang sudah masuk pada saat ini. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita doakan persembahan yang telah diberikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Makasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa syukur. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh menikmati kehidupan di tahun yang baru ini. Terima kasih, saat ini kami boleh diberikan waktu untuk beribadah bersama, merenungkan firman-Mu. Baik kami yang beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus pada saat ini, pun bagi jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama saat ini akan menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga firman-Mu kiranya mengajarkan kami untuk terus menjadi pemantik api pengharapan di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap saat ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan yang akan terus menguatkan dan memampukan kami menjalani kehidupan di situasi yang sulit pada saat ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dalam sukacita dan syukur sebagai satu persekutuan jemaat, kami saat ini mau menopang dalam doa, mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan bersukacita menikmati anugerah Tuhan di minggu berjalan ini. Mereka yang ketambahan usia kelahiran maupun pernikahan, bahkan yang bersyukur karena keberhasilan dalam hidup. Kiranya Engkau menguduskan syukur dan sukacita mereka ini ya Bapa, agar hari lepas hari mereka terus merasakan sukacita hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga mereka pun akan terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sambil kami bermohon kepadamu ya Tuhan, Engkau kiranya mau jamah dan lawatilah saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit dan karena pergumulan-pergumulan lainnya. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit pun yang mengalami pergumulan sakit di rumah masing-masing. Tuhan kiranya mengangkat sakit penyakit yang mereka derita, agar sakit mereka boleh disembuhkan secara sempurna oleh kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan juga kiranya mengangkat beban mereka yang mengalami pergumulan, biar mereka boleh terlepas dari penderitaan dan pergumulan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dan kiranya Engkau memberkati segenap pemerintahan yang ada, biar mereka kiranya dapat menjalankan roda pemerintahan dalam hikmat dan kekuatan yang daripadamu, sehingga pemerintahan yang ada dapat berjalan dalam kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Bebaskan dan lepaskanlah bangsa kami dari masalah COVID-19 yang kami hadapi saat ini, agar penanganannya tepat dan vaksin yang ditemukan itu benar-benar dapat membantu membebaskan kami dari COVID-19 ini. Biarlah semuanya dalam kuasa dan kendali Tuhan.
Ajarkan kami juga Bapa sebagai masyarakat untuk senantiasa bijak dalam menghadapi situasi ini dan memahami dengan benar bahwa Tuhan selalu memiliki maksud untuk mendatangkan kebaikan di situasi apapun yang kami hadapi dan alami pada saat ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa, Kau kiranya memampukan gereja-Mu untuk terus bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia yang syarat dengan tantangan dan pergumulan hidup. Semua denominasi gereja yang ada Tuhan berkati, sehingga kesaksian dan pelayanan gereja terus mendatangkan berkat bagi semua orang, termasuk pelayanan gereja kami KGPM, mulai dari pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM, badan pimpinan wilayah, pimpinan majelis wilayah, bahkan sampai ke sidang-sidang yang ada. Lebih khusus sidang kami Tiberias Amurang. Tuhan kiranya memberkati BPS, PMS, BPPGS, penasehat sidang, pimpinan kepel, pimpinan komisi dan panitia-panitia yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada. Tetap eratkan kami Tuhan dalam kesatuan hati sebagai sebuah persekutuan untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan dinyatakan, sehingga banyak orang akan memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Dan secara khusus Bapa, kami berdoa Engkau kiranya memberkati Ketua PMS Bapak Gembala John Sagrang STH, berkati tugas pelayanan, tugas kerja setiap hari, dan berkati kehidupan keluarga Gembala Sagrang Ratak, sehingga selalu ada sukacita dalam hidup melayani Tuhan. Tuhan berkati juga Ketua BPS, Penatua Bapak Boy Tumiwa BSC SH MSI. Kiranya terus dianugerahkan kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai Ketua BPS, pun dalam tugas pemerintahan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Berkati tugas kerja setiap hari. Kiranya berkat dan kasih Tuhan kiranya menjadi bagian hidup Penatua Bapak Boy Tumiwa, bahkan seisi keluarga yang ada, keluarga Tumiwa Mawicere. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dari Ketua BPS, Ketua PMS, bahkan keluarga yang ada ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati kami juga semua seluruh jemaat yang ada. Berkati pekerjaan kami, apapun profesi kami ya Tuhan. Berkati semua upaya-upaya yang baik dan benar yang kami lakukan. Karena kami meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kehidupan kami. Karena itu, kami mau serahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah kesehatan dan kekuatan menjadi bahagian hidup kami semua. Dan diberkatilah kiranya juga anak-anak kami ya Bapa yang saat ini sementara berada di masa sekolah. Kamu berkati mereka, karuniakan hikmat kepada mereka Bapa, agar mereka tetap semangat, giat dan tekun belajar di situasi yang ada pada saat ini, agar mereka pun boleh meraih kesuksesan di masa depan. Berkati para guru dan pengajar, biar tetap bekerja dalam hikmat-Mu. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami ya Tuhan. Sambil kami mohon ampunilah dan kasihanilah kami yang telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu saja kami mohon, dengar dan kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita dengarkan warta gereja. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang beribadah di rumah masing-masing maupun kita yang ada di gereja. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja di ibadah Minggu pagi 10 Januari 2021. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi ini boleh berjalan dengan begitu baik. Atas nama BPS, PMS mengucapkan terima kasih kepada jemaat kelompok pelayanan 1, 6, dan 7 yang boleh beribadah saat ini di rumah gereja, dan juga kepada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing yang tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita yakin dan percaya kita telah terberkati lewat firman Tuhan tadi. Dan atas nama BPS PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin kita saat ini yang terkasih, Diaken Ibu Yunita Rindo SPD, P1 dan P3 Diaken Bapak Ferry Tumiwa, Koordinator Ibadah Penatua Ibu Aneke Turangan, Pro Kantor Diaken Bapak Willem Kalanto, Pianis Bapak Herman Winokan, Pengukur Suhu Penatua Ibu Grace Mukogibung, pelayan yang mengarahkan jemaat di tempat persembahan depan pintu gereja, Diaken Ibu Fona Mandalika, petugas kamera di gereja, pemuda Yosua Sagrang, petugas di studio Ranuyapo Bapak Joni Komenau. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama BPS PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi keuangan. Setoran persembahan yang masuk. Setoran pundi kelompok pelayanan 6, ibadah Minggu tanggal 3 Januari Rp86.000. Setoran pundi Kepel 3 ibadah tahun baru 1 Januari Rp40.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 3 ibadah tahun baru 2 Januari Rp40.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 3 ibadah Minggu tanggal 3 Januari Rp43.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 5 tahun baru 1 Januari Rp79.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 5 tahun baru 2 Januari Rp47.000. Setoran pundi kelompok 5 Kepel 5 ibadah Minggu tanggal 3 Januari Rp55.000. Setoran pundi kelompok 1 ibadah Natal tanggal 26 Desember Rp140.000. Ibadah Minggu tanggal 27 Desember Rp90.000. Ibadah malam tahun baru 31 Desember Rp48.000.
Setoran pundi kelompok pelayanan 5 tahun baru 1 Januari 230.000. Setoran pundi kelompok 1 ibadah tahun baru 1 Januari 230.000 rupiah. Setoran pundi kelompok pelayanan 1 ibadah minggu tanggal 3 Januari 120.000. Setoran pundi komisi anak ibadah hari ulang tahun anak dari keluarga Pongo Kawengian adik King Raifi Pongo pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 110.000 rupiah. Jumlah 1.128.000 rupiah. Kami informasikan kepada seluruh jemaat bahwa pada ibadah minggu pagi tanggal 17 Januari 2021 jadwal jemaat kelompok pelayanan 2, 8, dan 9 untuk beribadah di rumah gereja. Dan informasi untuk petugas ibadah minggu pagi 17 Januari 2021 Kadim Penatua Ibu Merli Mawicere, P1 Penatua Ibu Fonibala, P3 Diaken Ibu Meiti Sarongsong, Koordinator ibadah Penatua Ibu Ferlina Ampo, Prokantor Penatua Ibu Yurike Bangki SPDMAP, Pianis Penatua Bapak John Lee Masahengke, Pembawa warta Diaken Ibu Yunita Rindo SPD, Pengukur suhu Diaken Ibu Magdalena Tapada. Pelayan yang mengarahkan jemaat di tempat persembahan depan pintu gereja Diaken Bapak Stanley Pogaga. Petugas kamera di gereja Pemuda Yosua Sagrang. Petugas di studio Ranoyapo Penatua Bapak Stanley Tumbel. Kami juga menginformasikan kepada jemaat bahwa sebentar jam 9 pagi ada pelayanan sakramen baptisan kudus anak dari keluarga Umbo Bala, adik Frigio Dominic Samuel Umbo, dan kelengkapan baptisan kudus jam 8 pagi. Untuk petugas ibadah pelayanan sakramen baptisan kudus sebentar jam 9 pagi, Kadim Bapak Gembala John Sagrang Sarjana Teologi, pendamping Kadim Diaken Bapak Stanley Pogaga, Koordinator ibadah Penatua Bapak Jemi Pongo, Prokantor Penatua Ibu Sarce Tumbelaka, Pembawa warta Penatua Yurika Bangki SPDMAP, Pianis Penatua Bapak John Lee Masahengke, Pengukur suhu Kostor Agustinus Masahengke. Petugas yang mengarahkan jemaat di tempat persembahan depan pintu gereja Penatua Aldi Watupongo SE. Petugas kamera di gereja Pemuda Yosua Sagrang Sarjana Teknik. Dan berikut kami akan bacakan daftar hari ulang tahun minggu berjalan ini. Tanggal 10 Ibu Mareike Yohanes kelompok pelayanan 9, Bapak Yance Pangkei kelompok pelayanan 6, Bapak Jerry Duran kelompok pelayanan 1, Bapak Yance Duran kelompok pelayanan 7, Adik Deo Lawrence kelompok pelayanan 3. Tanggal 11, tanggal 12 Remaja Christine Novel Duran kelompok pelayanan 5, Bapak Yani Oro kelompok pelayanan 3, Bapak Billy Bang Saling kelompok pelayanan 5. Tanggal 13 Penatua Ibu Ferlina Ampo kelompok pelayanan 9. Tanggal 14 Diaken Elite A Adena kelompok pelayanan 5.
Tanggal 15, Bapak John Lee Duran, kelompok pelayanan 7. Adik Eugenio Pontorondo, kelompok pelayanan 9. Tanggal 16, Ibu Sance Ongerwalu, kelompok pelayanan 1. Bapak Roni Stal, kelompok pelayanan 5. Untuk hari ulang tahun nikah, tanggal 9, keluarga Duran Moko Gibung, kelompok pelayanan 7. Dan tadi sudah didoakan oleh Kadim. Demikianlah warta gereja ibadah minggu pagi di saat ini. Atas perhatian dari kita semua seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom. Mungkin tambahan informasi untuk pelaksanaan ibadah nyanyi sebentar di jemaat kelompok pelayanan 789. Jadi kelompok pelayanan 789 dan yang mengikuti ibadah nyanyi hanya di jemaat kelompok pelayanan masing-masing. Dan jadi jemaat kelompok yang lain tetap mengikuti ibadah nyanyi di jemaat kepol masing-masing. Jadi nanti tunggu jadwal di jemaat kelompok pelayanan kita. Jadi tidak ada yang mengikuti ibadah nyanyi di jemaat kelompok pelayanan yang lain. Demikian, dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Diundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing. Namun ingat dan selalu hayati pesan firman-Nya, yang antara lain dari firman-Nya ini terbentuklah tema KGPM, Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Karena itu biarlah kita sekalian saling mendoakan, agar hanya dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup dan kerja yang baik sebagai warga kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang adalah gereja Tuhan. Kita menyembah bersama NKB 128, ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan laut ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
hormati, silakan duduk untuk bersaat teduh.